datang di OOTD, obrolan of the day. Kalau misalnya gua ngeliat lo tadi mau ikutan nyanyi, kayaknya satu sisi lo lagi bahagia. Ya, gue mencoba untuk membahagiakan diri gue ketika gue bertemu dengan diri Anda. Gue tahu lo sebenarnya lagi bahagia, cukup. Gue ngerasa gue dilangkahin sama hidup lo. Lo jujur sama gue, lihat muka gue. Lo nikah siri kan sama Sabrina? Lo gak izinin gue? Hah? Iya kan? Dengerin. Lo melangsungkan pernikahan siri, kita baru syuting minggu lalu, lo nikah, gue sempat ngobrol juga sama pacar lo. Maaf, lo nikah siri, lo ngundang gue. Maaf, kalaupun saya nikah siri, Anda harusnya marah sama cewek gue dong. Cukup, Mas. Bukan. Mestinya kamu pamit sama aku. Aku yang ngejagain anak kamu di rumah. Aku yang ngajarin sulap anak kamu di rumah. Kagak. Bener. Nikah. Selamat ya, Master. Enggak. Orang aku ada buktinya. Kita ada buktinya, Master. Tidak. Ada buktinya kan? Nih, Deddy Kobuzer sudah menikah siri. Liputan 6 tidak salah, yang bacanya itu kan sudah menikah siri, tanda tanya, tidak benar. Tidak, itu lagi ngitungin tuh berapa kali nikahnya tuh. Itu kan jelas tuh. Berapa kali. Emang semenjak dulu bercerai udah pernah nikah siri berapa kali, Master? Saya tidak pernah nikah siri, maaf. Silakan buktikan. Pokoknya saya tidak pernah nikah siri. Kalau ada yang pernah saya nikahi secara siri, silakan klarifikasi dimanapun Anda klarifikasi. Karena saya bersih. Gue pengen deh kayak orang-orang itu nikah siri. Anda kan tidak bisa nikah siri toh. Kenapa? Anda tidak bisa nikah Kenapa siri. nggak bisa nikah siri? Karena tidak mau kan. Bukan nggak mau. Mau. Ya gue mau nikah yang salah. Nah, iya, makanya itu tidak. orang harus ketemu Makanya ibu tidak gue, bisa nikah. ngomong baik-baik sama ibu gue. Tante, saya mau nikahin Igun. Saya harus bener-bener. Balik dong. Lu ngomong sama ibu dia dong. Mana? Lu balik dong. Jadi kita hari ini temanya apa sih? Kita hari ini kita ada seperti biasa ada top 3. Jadi kita mau ngomongin tentang menikah atau pasangan-pasangan selebriti. Yes. Ya, daripada lu ngomongin gua mendingan kita ngomongin mereka. Karena ini positif kok. Ini ada unsur-unsur inspiratifnya. Oh, jadi lo punya beberapa tipe pernikahan selebriti. Betul. Nah, ini sekarang ada pernikahan selebriti tercepat. Lari kali ah. Ya, kita lihat ini dia. Pasangan selebritis berikut ini mantap berpisah meski pernikahan mereka baru seumur jagung. Belum genap 1 tahun, Vicky Prasetyo dan Angel Elga mengakhiri rumah tangga mereka akibat adanya isu orang ketiga. Kalina Oktarani kembali merasakan kegagalan setelah pernikahannya dengan Insan Nasruddin hanya bertahan 3 bulan. 20 hari setelah menikah, Ayu Ting Ting mantap menceraikan Henry Baskoro atau Angie meskipun saat itu dirinya tengah mengandung. Oke, tadi itu kategori pernikahan singkat. Tapi kita nggak boleh menjudge mereka nikah dengan singkat karena kita tidak pernah berada di situasi mereka. Benar, kayak lu aja kan bilang waktu dari awal pernikahan aja sebenarnya udah pengen bubar ya. Wah, lu kalau ngomong lu wah. Tadi, Lu mainnya oke, reka adegan, gue duduk sini. Gue duduk sini, Wah. ya kan? Master duduk sini, ya kan? Ada kreatif lagi nge-briefing di sini. Nanti di depan ada pernikahan singkat. Deng. Gue tanya sama Master, waktu dulu menikah berapa tahun akhirnya cerai? 7 tahun. 7 tahun? Tapi dari awal pernikahan sudah pengen cerai katanya. Wih, parah lu. Wah, beneran deh. Gak nyangka ternyata. Gua Ternyata gak bahagia dari awal ya. Gua tidak mau ada briefing lagi nih acara pokoknya udah. Ketemu di atas panggung. Jangan pulang, gue sendirian. Jangan pulang, ntar sambil mobil tumbuh rambut lagi. Kategori pasangan selebriti. Unyu tuh apa sih? Unyu tuh lucu, gemes. Kayak Contoh, mereka tuh pasangan yang kayak Romeo and Juliet gitu. Enggak dong, itu romantis bro. Ya ini Unyu juga romantis. Enggak, romantis sama unyu beda lah. Enggak, kalau Unyu nih kayak gini. Daddy gitu. Kalau romantis. Romantis tuh yang Teks video pasangan unyu. Gue sih bukan mau negatif thinking ya. Tapi kayak Victoria Beckham, David Beckham, pasangan yang 21 tahun menikah, tetap romantis. Itu lu taunya dari mana gitu loh. jangan suzon. Loh, enggak, Gak itu semua rumah tangga orang tuh kayak rumah tangga lo. Ya beda.
Mereka tuh punya cara sendiri gimana caranya untuk bisa mempertahankan. Enggak. Mereka punya cara sendiri Semua gimana yang sudah dipersatukan menyajikan Tuhan di tuh sosial tidak bisa media. dipisahkan oleh manusia. Ya buktinya banyak yang cerai. Kita tuh harus mau berjuang demi enggak. cinta dong, Dad. Gini Jangan loh, menyerah. maksud gua bisa aja orang-orang itu, bisa aja kayak David Beckham, itu hanya mempromosikan cinta-cinta mereka di sosial media mereka seakan-akan tidak terjadi masalah apapun. Kayak kita nggak pernah tahu kok mereka ribut berantem hari ini nih, lagi pukul-pukulan. Kita kan nggak tahu kan. Tapi kalau misalnya tadi lihat Hamish Daud sama Raisa sih memang banyak yang kayak patah hati gitu melihat mereka melangsungkan Ya udah pernikahan. nggak usah curhat dong. Kenapa lu curhat? Hah? Kenapa lu curhat? Curhat. Ini. Apa? Gue mau bahagia lihat orang nikah, lu patah hati. Gue juga seneng, gue ikut mendoakan. Nah, lu tadi Gias bilang banyak yang patah hati. Temen orang-orang bukan gue. Lu bukan orang. Enggak, bukan. Gue kan boneka. Tapi ini yang paling menarik, tadi kan ada yang nikahnya cepet, ada yang romantis, unyu-unyu, tapi juga ada Sultan yang... tuh istilah dari mana sih? Gue Sekarang juga tuh nggak ada ngerti, Sultan. kayaknya yang bikin Raffi deh. Raffi, Andre yang kayak yang itu. Oh, geli deh, apaan sih gitu-gitulah Sultan? acaranya aneh. Nggak jelas. Padahal Sultan juga enggak loh. Iya, emang lo Aladin. Sultan. Kalau lo Iya, Aladin, lo Sultan. Sekarang ini dia kategori pasangan selebriti Sultan. Seperti apa ini dia? Nah, jadi pasangan-pasangan pernikahan mewah seperti tadi itu dijadikan sesuatu yang heboh banget kalau di dunia sosial media, Mas Ded. Jadi kalau nikah tuh jangan diem-diem. Ya, tapi Party. sebenarnya mereka tuh nikah atau bikin sirik orang? Ya bukan sirik orang ada budget mau merit ya kenapa lo? Yakin budgetnya sendiri? Ya mungkin ada sponsor. Berarti Nah, bikin sirik gini orang. aja, lihat aja di belakang undangannya ada nama-nama nggak? Oh iya. Kalau di belakang ini ada nama-nama, nah itu berarti baru sponsor. Oke. Habis ini kita akan kedatangan salah satu dari pasangan Sultan tersebut. Jadi tetap di OOTD. Obrolan of the day. So that you love, did somebody break your heart? 6 tahun gue bertahan, banyak orang yang berpikir meramalkan gue cerai sama Nagita. Mana? Gue sama dia masih bertahan selama 6 tahun ini. Yang bertahan dia bukan elunya. Ngerti? Ya. Hati paling berarti. Balik lagi kita di OOTD. Obrolan of the day. Langsung aja ada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Mau nanya dong. Apaan Lu sih? maksud lu apaan sih Sultan gitu geli deh. Gue juga gak ngerti kenapa gue dibilang Sultan. Padahal gue nih Sultan bohongan, cicilan gue banyak. Padahal gue gak ngerti kenapa gue disebut Sultan. Maaf ya. Tapi bukannya YouTube lu ada tulisannya Sultan. Lu kalau ngasih judul kan ada Sultan. Iya biar seru aja kalau itu. Buktinya lo ada acara yang Sultan juga. Itu sama Andre Yang lo Taulani. pakai Amazing Sparkling itu punya gua ya. Kalau Iya, bikin tagline harus iya, ikut. iya. Kreatif jadi host. Iya. Karena gua ini Master Fashion Hair and Beauty ulala, best of the best, number one fashion designer in Indonesia. Amazing Sparkling. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Wah, Ya, oke, tolong jangan dibahas. Silakan oke. duduk. Mana? Oh sini. Iya. Wah. selamat sekali. Tapi aku ngelihat di YouTube channel kalian tuh seru banget deh merayain Iya. anniversary. Seru kan? Pengen ikut nggak? Hah? Ikut dong harusnya. Iya, nyewa pesawat Iya, nggak karena kebetulan. Bukan nyewa pesawat. charter. Nggak, karena nggak ngajakin orang-orang kantor. Iya, kan banyak kursi yang kosong. Kalau naik pesawat rame-rame orang juga kan bisa duduk sebenarnya. Naik ya. Iya. Iya kan? Terus aku lihat juga di atas pesawat bagi-bagiin ada motor, ada naik honor, bukan. ada ngasih Door apa? prize, door prize. Door prize. Prize. Itu emang perayaan ke-6 tuh emang sengaja Jadi dibuat tuh gitu. gini, kita emang udah dari jauh-jauh hari kepengen ngajak anak-anak kantor buat outing gitu. Terus yaudah deh kapan sekalian pas anniversary. Tadi katanya Ivan Gunawan bukan buat outing. Katanya dia buat konten. Kalian. Kalian. Enggak, kapan gue ngomong barangan lo? Tadi Gini. waktu mereka belum datang, lu kan ngomong. Bohong, Pi. Mereka bikin buat konten. Langsung. Oh, Tapi emang nggak salah. Buat konten kan. Dia bisa juga gitu. Kenapa? Aduh jangan kebanyakan ngobrol, bohong Pi. Lu kan cinta beneran, itu kan 6 tahun kan anniversary. Ya itu iyalah. kan tang keramat ya Pi. Ya iya dong. Iya kan karena cinta kan Pi. 6 tahun gue bertahan, banyak orang yang berpikir meramalkan gue cerai sama Nagita. Mana? Gue sama dia masih bertahan selama 6 tahun ini. Maaf. Sini. Yang bertahan dia bukan elunya. Ngerti? Ya.
Tadi Nagita mau ngomong kalau buat konten juga nggak masalah kata dia. Iya, kenapa? Kalau emang Ya nggak kita apa-apa, bagus. Maksudnya konten itu bagus. I like. Iya, jadi nggak jadi masalah buat kita sekarang. Oh, nggak gini. Tadinya tuh aku tuh juga sama halnya gitu sama Raffi gitu. Apa sih semuanya tuh dibikin syuting semuanya apa? Ya. Tapi lama-lama bersyukur orang lain nggak ada kerjaan. Ya. Kita yang bisa dibikin gampang semuanya bisa dijadiin kerjaan. Gue pernah ya, nanya loh itu apa-apa. sama Raffi di podcast gue pernah nanya loh. Dan ini orang emang nggak ada capeknya. Oh iya. Iya dari pagi kerja sampai malam nggak ada capeknya. Hangat, semangat. Nih ya, gue tuh baca satu artikel. Kalau sosok pria yang sering mencari kesibukan di luar itu, Karena sebenarnya harus dicurigain. apa? Bosen. Karena dia nggak betah di rumah. Bosen. Oh. Salah, gue patahkan omongan itu. Oh enggak. Tapi enggak. Kalaupun iya juga nggak apa-apa. Kita punya kebahagiaannya masing-masing. Wih. Nggak, maksudnya Dia punya gini. kebahagiaan masing-masing, berarti arti kata lu udah nggak dianggap. Bukan, salah. Kita tuh bahagia bukan karena orang lain, Iya. bukan karena suami. Karena kita bisa bahagia sendiri-sendiri dan bisa membaginya satu. Aku bilang sama istri aku. Bisa menghargain kesenangannya masing-masing gak jadi masalah. Bener, Kalau saya. Raffi senengnya apa sih? Kalau Raffi Tadi dulu ini pada berantem heran. Bahagia itu dimulai dari bisa membahagiakan diri sendiri. Bener. Jadi aku bilang sama istri aku, sayang, kamu itu bahagia bukan karena aku. Kamu bahagia itu Karena karena kamu dirinya bisa membahagiakan diri. Betul. Aku pun begitu. Kalau aku tambah, berarti aku bonus buat kamu. Kamu pun begitu. dia mah kalau nggak usah kawin sama lu juga udah bahagia dari kecil. Amin ya Dia mah Allah. udah bahagia. Dia menderitanya awal-awal perkawinan 1, 2, 3 tuh. Itu Enggak. lu cerita ngomong aja nggak apa-apa. Enggak. Itu julid banget tuh heran. Gue nggak bisa loh. Gua mau membela kaum wanita ya. Gue nggak bisa gue acara begini berdua sama lu nggak bisa udah. Mereka datang tuh gue mau nanya gimana ceritanya 6 tahun pernikahan. Kan Boleh. pasti ada pasang surutnya. Boleh. Ada berantemnya. Astro. Boleh. Ada bahagianya. Gue mau nanya gitu. Dari awal gue mau nanya. Lu udah marah-marah dari tadi ngata-ngata. Karena gue udah lama nggak ketemu, jadi gue curiousnya tuh besar banget. Besok-besok kayaknya di acara ini perlu satu deh. Ada juri, dewan juri, ting ting ting, wasit gitu pada berantem ya kan. Ada juri bunyinya gimana tadi? Oh, cereng kata Raffi, ting 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 ting. Oh, gila deh. Gue diem aja. Raffi gila deh. Bilang diem Nagita aja. tadi, Nagi, gila ya Raffi ya. Tadi Nagita cereng ting 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 ting. Ah, gila deh. Kan tergantung banget. Tingnya nggak benar. Nah, tergantung belnya semua Emang itu. ting 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 nggak apa-apa juga sih. Kan Iya. belnya Teng, beda, teng. semua bel beda bunyinya. Kita dari beda. Nagita dulu. Oke. boleh. Nikah sama Raffi Ahmad 6 tahun. Apa yang nggak enak? Banyak. 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 Paling nggak enak apa? Kalau pasangan lain kan misalnya nikah tuh masalah terbesar ekonomi nggak mungkin. Iya. Jadi apa kalau nggak? Waktu. Waktu. Iya. Oh tuh pernah kita bahas tuh. Waktu. Tapi dia punya cita-cita katanya dia pengen ada satu goals dulu sampai goalsnya baru dapat dulu baru dia Pensiun. baru dia. Ya kan akhirnya pensiun kapan? Jangan banyak bicara ya, Anda jangan sok tahu ya. Gue inget lagi dia pernah ngomong apa ya sama gue ya dulu. Jangan. Ada yang lain jangan disebut. Iya. Ya Allah, Ya Allah. patah say. Baru 3 episode patah. Malu. Malu. Jangan itu tadi tolong dibuang aja. Kita masukin YouTube aja. Gak mungkin gue tahu TV ini, gue tahu nggak mungkin dibuang. Kalau bisa ditambahin efek retak, gue mah tahu. Lu nggak ngomong aja tuh udah ganggu loh. Iya nggak apa-apa, gue makan pengganggu. Ya duduk di sini. Jangan aku di sini aja sayang. Oke, awas yang ini lebih susah Ya, kalau ayo nanya lagi, cepat. Oh, iya, nanya lagi. Tadi belum dijawab patah. Oh iya Mana? maaf. Itu tadi waktu. Nah, karena Raffi punya goals gitu. Nah, lu sebagai istri kok bisa menyetujui? Kan semua udah punya. Karena kemarin tuh gua ngobrol sama Raffi sejam lebih, gua belum pernah ngobrol sama lu. Iya. Uang udah punya, semua udah punya, anak udah punya. Berarti kan tinggal waktu. Mau ngapain nyari duit terus mau ngapain? Bukan itu sih sebenarnya ya itu pasti awalnya tuh aku sih selalu ngedonder gitu kan. Duh, nggak ada waktu ini itu karena kita punya ekspektasi mungkin di awal pernikahan yang berbeda gitu. Tapi semakin kesini melihat oh dia tuh seneng ketika dia bekerja, dia punya passionnya di situ, dia mau bantu orang lain. Terus makin lama juga sekarang kita punya perusahaan yang di situ banyak yang kerja, yang menggantungkan nafkahi banyak orang. Iya, menafkahi banyak orang. Jadi di situ aku lihat
di saat kita Tapi itu nggak bisa jadi alasan dong, Git. Karena kalau itu jadi alasan artinya lu mengatakan bahwa kalau kita berhenti banyak orang, itu kan alasan banget. Banyak orang yang akhirnya nggak bisa. Tapi kan kita seneng melakukan itu bukannya enggak. So you're happy because other people happy? Ya, Tapi berarti kalau dalam satu hari itu Raffi jadwalnya padat banget ya? padat dia. Biasanya bangun jam berapa sih, A? Bangun tuh pasti Jam 8. Hah? Jam 8. Paling Coba telat. jangan dijawab dulu. Ya, aku pengen diurutin jadwal Raffi dari pagi, dari bangun sampai malam apaan aja. Coba. Oh, manajer ya ceritanya ya? Ya. Oke, Aku pengen tahu hari ini sebenarnya. ya. Gue cerita hari ini ya. Hah? Gue cerita hari ini. Oh ya, wow. Ya gue cerita hari ini. Lu yang Tentang nanya. syutingan hari ini. Ayo langsung pagi apa? Jam 7 ya. 7 pagi kan tulis dulu. Lama ya? Jam 7 pagi bangun. Bangun. 7.30 suntik vitamin C. Suntik fit, C. vitamin C. Udah sarapan belum ini? Ya, belum. Jam 8.30 kebon jeruk. Lala Lala ye, 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 Dua lala. episode dari jam Happy. 8.30 sampai jam berapa tadi? Jam 1. Jam 1 sampai rumah. Kebon jeruk. Lala ye ye ye. Aduh ya Allah. Sampai jam 1 ya. 2 episode tadi. Lanjut. Jam 13.00. Tadi 1 episode janji suci jam berapa? 13.00. Jam 13 sampai jam 15. Janji suci. Tadi oke bos. Ya jam 16.00. Harusnya 2 episode karena kita syuting ini jadi 16.00 18.00 sampai 18.00. Oke bos. ya. Ini kok ya? jam 18.00 sampai 19.30 Ya, abis ini apa? acara OOTD. Ya, abis ini apa? 19. Keadaan mogot jam 21.00 sampai Pop, ini 1 pop. subuh. Ini pop. Ya, dan mogot. Ya. Mogot. Paling kelar jam 1 malam ke kantor sebentar, lihat cak. Jam 1 malam pulang ke kantor apa ke rumah orang? Kantor gua di sebelah Oh demi ya Allah. udah, Tadi iya, dia gua iya, ngomong. iya, gua nggak. Aku udah pulang terus sekarang. Oh iya benar. Jam, Jam 1. jam 1 paling sampai jam 2 tuh Jam ngobrol sama si 1. Abrar. Jam Eh, 1 sampai jam 2. Sampai jam 2. Di kantor ada Pentas. siapa? Abrar. Kantor. Gigi udah tidur. Gigi enggak, dia Nggak, kadang biasa aku masih di ada. kadang-kadang aku kantor. Kan nemenin juga. Sampai jam 2 habis gitu. Terus. Udah, jam paling jam Udah. setengah 3 Jam tidur. 4. Jam 6. Oke. Boleh interupsi nggak? Gak ada, gua berhubungan suami istri gak ada. Belum ada, capek. Gua mau nanya sebenarnya. Dari ini nggak masalah, bagus. Ini oke, ini bagus, tidur bagus. Sebenarnya ini nggak bisa Janji- ngobrol, nggak usah ngobrol di sini nih. Dia gua nggak usah ngobrol harus. Bener tuh, gue mau nanya janji suci ini acara apa? Janji suci, acara gua 6 tahun. Seperti Reality show, perjalanan cinta reality gua. show. Reality show Ya. Di percintaan. Transtv. Ya sebelum gua punya Iya, YouTube. gue tahu maksudnya tentang romantisme. Enggak. Enggak ada, enggak ada. Jangan apa Dulu awal-awal romantis, Sekarang tapi enggak, sekarang enggak. Maksud gue begini loh, kenapa itu acaranya di TV dan dikamerain tapi padahal sebenarnya nggak pernah ada gitu. harusnya, nih gua kasih tahu lu, harusnya lu jam 1 jangan ngobrol sama Abrar. Lu ketemu Gigi dulu jam 1 sampai jam 2, baru lu keluar lagi. Enggak. Nah, nanti jam 3 Bibi bikinin teh anget sama kue goreng-gorengan. Nah, Kalian bawa bekam. iya. Sibuk ya dia ya. Sibuk loh. Sibuk, beneran sibuk. Tapi weekend suka kosong, paling weekend cuma 1. Berarti kalau Gigi minta jadwal lu susah dong nyarinya. Susah, makanya ketemu dia juga. Susah. Susah kalau hari biasa kalau nggak syuting. Kalau- Rasain pulang ke rumah dipanggil sama Rafathar, Om. Nggak mungkin. Enggak Dia sih, manggil tapi, aku bro. tapi gini emang Rafathar tuh sama Raffi tuh nggak apa ya, jarang ketemu. Tapi Bondingnya kalau luar ketemu, biasa. Dia punya waktu yang Oh, bondingnya luar biasa. ya maksudnya bonding gitu. Nih Nagita mau tahu nggak jadwalnya? Ya, Nagita, Aku Dia emang nggak sibuk. bangun jam Dia 9. tuh lelet orangnya, sumpah. Jam 9 pagi. Lo jadi pas Oh, gitu. Bohong. Jam berapa bangun? 9. 10. Bohong. Kadang Tergantung. Tergantung kadang-kadang aku bangun jam 9. Jam 9. ya aku pergi, dia tidur. Bangun. Jadi kalau pas Raffi bangun pagi, Nagita nggak kerasa dia bangun. Enggak, aku biasanya tahu dia bangun. Malamnya sebelum tidur aku siapin bajunya dia dulu. Kalau aku tidur sama Raffi, tadi jam 7 pagi dia bangun. Gue ikut bangun. Lanjut jam 9 Lanjut, bangun. Jam 9 bangun jam 9 sampai jam 10 toilet. hah? Lu sejam di toilet? Jam. Iya, Jam. aku bisa sejam gitu. Sejam di toilet? Jam. Iya. Wow. Lanjut. Iya, oke, say. jam 10 sampai jam 12 itu tadi aku belajar nari. Lu Hari belajar apa nari? siang? Nari piring tadi. Lu belajar nari piring? Iya tadi. Buat? Buat tadi kalau gua ada- nggak pulang ada dilempar konser. piringnya, Tapi "Woi, kemana lu?" biasanya kalau misalnya nggak tadi nari tuh aku biasanya kalau nggak zumba lari. Tuh. Zumba, iya. Tuh, belajar nari. Zumba itu olahraga cewek. Tuh. Gua nih cowok. Masa Banget. gua Zumba?
Lu main game. Gua nge-gym pakai Lego. Bikin podcast. Wah, tiba. Lanjut 10-12. Lanjut jam 12 tadi sampai jam 15 tadi janji suci. Terus jam 16 tadi sampai jam 18 oke bos. Ya kan? Terus jam 18 ini sampai jam 19 OOTD. Terus nanti di rumah jam 20 sampai nggak tahu meeting di rumah. Berarti lebih fleksibel ya Nah, dia kamu lebih- Iya dong. Ayo, cus iklan. Ayo iklan. Ayo bumper. Apaan sih ada acara gitu iklan? Parah banget, ayo iklan, ya Allah. Ya ayo iklan, ini udah pada numpuk loh. Ya udah, no iklan. Oke, iklan. Ayo. Could it be love? Could it be love? Dia pulang, gua Lu kenapa? Masa lalu ngeluarin begini nih apa? Gua mau tanya sama lo. Gue belain Ayo. mereka, lu gila lu ya? Enggak, Gue tadi belain mereka, gue bilang mabar, kenapa dia tuh? punya istri. Ini baru 6 tahun loh anniversary lo, jangan lo rusak. Hey, Love will never felt so good. Bentar, saya baru nyadar kalau kamera on, kenapa lu tiba-tiba berubah posisi duduk sih? hah? Hah? Kenapa kalau kamera Kenapa on? sih, Det? Orang kan juga cari angle, masa sampai angle hidup gua lo mau atur? Ya, enggak. Gak bisa hubungan baru berapa episode lo bisa atur-atur hidup gue. Ya nggak bisa gitu lah. Kita lihat postingan ex-kru TV yang sempat heboh tentang pasangan artis yang fake. Biar dia yang nyakitin lu, Van. Yang kalau di TV lengket banget kayak Pak Sutri Idaman, tapi aslinya main HP sendiri-sendiri ke studio, bawa mobil sendiri-sendiri juga ada. Banyak malah, maaf saya yang jawab. Gini, kalau main HP sendiri-sendiri tuh namanya normal, kalau bareng-bareng namanya mabar. Oke, Oh iya benar. Bener-bener. terjawab sudah, selesai. Tapi memang bener gue kalau Iya, emang datang sama Ya kan kita, beda mobil kan urusannya beda. Karena gue dari acara TV sebelah, dia dari acara TV. Iya, Set. kenapa? Lu kenapa? Selesai, dia Hah? pulang, gue Lu kenapa? Masa lalu ngeluarin begini nih apa? Gua mau tanya sama lo. Gue belain Ayo. mereka, lu gila lu ya? Enggak, Gue tadi belain mereka, gue bilang mabar, kenapa dia tuh? punya istri. Satu apa kesibukannya beda. Kenapa lu jadi keluarin begini-ginian? Ini baru 6 tahun loh anniversary lo, jangan lu rusak. Hey. Orang Duduk mereka saya. mengaku bener emang gak ada Ini masalah. kalian. Gak ada masalah kok. Terus kan dia bilang gini nih, kayak Pak Sutri Idaman tapi aslinya main HP sendiri-sendiri. Ya sekarang kalau misalnya kita mah share, bukan kita yang kita share, bukan kalau aku selalu berpendapat kita sebagai public figure itu bukannya berarti pencitraan, tapi yang Ya. kita share itu kan yang baik. Masa kita berantem harus di depan orang? Gini. Betul. Gitu. Saya ngomong aja ya, karena dari kemarin itu sempet heboh juga di podcast gue mau ngomong ini, tapi gue gak ngomong di sana gitu. Gue aja yang ngomong gini, membahas tentang kasus ini menurut pribadi gue gitu ya, menurut pribadi gue. Gue kalau mau ngomongin orang atau artisnya gue mau ngomongin, gue harus kenal sama artisnya. Karena kalau nggak kenal, menurut gue gini, ketersinggungan atau kemarahan tuh karena nggak kenal. Ya. Kalau kenal kita ngomongin, dia tahu kalau kita ngomong tuh ya konten, ya bercanda dan sebagainya, itu satu. Terus kalau masalah ini, yang dia, kan ini hebohnya kan karena pelecehan seksual dan sebagainya, itu silahkan karena itu pribadi. Tapi kalau ngomongin orang lain, udah bukan ranahnya dia menurut gue. Iya benar. Iya benar juga sih. Udah bukan ranahnya dia. Kalau ngomong yang lengket di TV begini, karena memang di TV memang yang lagi musuhan aja, harus nggak kelihatan musuhan. Betul. Yang sakit harus sehat, Yang ya kelihatan kan? sakit harus sehat, yang lagi bete harus senyum. Itu TV, dunia TV seperti itu. Dunia Sehat ya, sehat. jangan emosi ya sayang ya. Sehat ya, biar sehat umur panjang ya. Ntar mama bikinin mie goreng biar umur panjang. Ya, sayangnya pas ulang tahun ya. Oke, ngomong tentang pasangan fake, kita punya polling dari netizen. Coba kita lihat ya, seperti apa. Menurut kamu, kemesraan yang ditunjukkan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina real atau fake? Fotonya. Kok lebih ke fotonya yang lebih ganggu ya? Ini yang mana Nagita, yang mana Raffi Ahmad? Ya kenapa sih emang kalau dia naruh foto kita berdua kan kita bintangnya. Jadi hasil pollingnya 73% real, 27% fake, lo julid ya, rumpi ya, oke. Tapi bukankah semua hubungan itu fake ya?
Bener nggak sih? Maksudnya hubungan fake gimana sih? Lo nggak, maksudnya gini, kalau di depan orang bukankah kita memang harusnya nge-fake? Karena kan media, sosial, televisi ini kan ranahnya buat orang-orang umum. Betul. Nggak mungkin juga kita. Dan sebenarnya kalaupun bukan public figure pun ya nggak seharusnya, maksudnya itu kan namanya pertengkaran atau apapun itu kan aib keluarga Iya. masing-masing, orang lain nggak perlu tahu. Orang kita aja zaman dulu nih, orang tua gue, kalau ribut, orang tua gue ngomong jangan kenceng-kenceng, tetangga denger. Bener. Iya. Karena rumahnya dempet. Rumahnya zaman dulu. dempet. Iya. Tapi kalau Gigi sama Raffi sendiri pernah nggak lagi marah besar tapi harus satu frame? Sering kan? Oh sering ya? Oh sering. Apalagi kalau lagi bill in endorse. Nah, ya kan? Kan nggak mungkin juga. Ya tetap aja kita profesionalnya harus ada. Ya itu polling aja. Biar ya. aja orang yang masalahin kan kita mah enggak. Nah, kadang yang masalah nih kayak dia kayaknya Iya. lagi nggak ada pasangan atau Ngapain sih Van lu sebenarnya? Nggak gini loh Van, gue penasaran gini, mumpung ini ditonton juga jutaan orang gini. Nggak, inti hidup lu tuh apa sih? Buat apa di semesta ini gitu ya? Ada lu tuh apa gitu loh? Jawab Kak. Oh, sedih, mungil sedih. Lo tega ya? Lo bisa ngeluarin kata-kata gitu. Lo nyakitin gue tau nggak? Ini mungil. Deddy Kobuzer. Garing. Garing ya. Kayaknya kecapean dari siang ya. Ya, jadi garing ya. Terus Kita fact check ya. Oh, Jadi gitu. ini ada tulisan, Raffi Ahmad itu selalu menghabiskan makanan yang dibawai oleh Nagita meskipun sudah makan, bener nggak? Iya, seenggaknya makanlah dikit. Kan menghargai. Meskipun nggak sampai habis, tapi gue makanlah sedikit. Oke, Kalau tapi gue dimakan gitu ya. makan. Nagita takut hantu tapi sering dikerjain Raffi sampai nangis. Bukan, aku tuh penakut. Jadi di kantor, di base camp, suruh Boleh masuk. nggak? Boleh. Apa? Nggak mau apaan? Enggak. Apa? Ini nggak mau apaan? Dia masuk, Ya. dia di kantornya, di ruangan base camp gua. Di ruangan kita dia kalau masuk ke toiletnya Ke toilet ditemenin. Enggak, ini apa dulu tapi enggak apa dulu, jelasin. Enggak. Enggak, gua naik dong lu pergi hantu. Nggak apa-apa. Bukan, aku takut aja kalau sendirian gitu Oke, enggak oke. gitu. Ya, kayak gini. Ini nggak akan kenapa-napa juga. Oke. Gue cuma pengen lu tutup kuping. Ini Tutup kuping sampai nggak kedengeran semuanya. kedengeran? Kedengeran? Masih. Sama tutup mata. Takut. Ini apaan dulu nih? Nanti merem, gua pegang ya. Boleh? Boleh. Boleh. Lu bayangin kalau lu lagi nonton satu film tapi filmnya horor, bisa? Bisa? Oke. Ya, lu tutup mata. Ih, nggak mau ya. Ada suara. Ini mana? ada suaranya Gi. Ada suara apa Gi? Nggak ah. Ih, coy. Suara apa sih? Ada suara orang nangis. Orang tutup kuping. Enggak, di dalam. Di dalam mana? Di dalam Ngomongnya kuping. gimana? Ngomongnya gimana? Coba ceritain. Enggak, ngomongnya gimana? Enggak, lu denger gitu dia ngomong apaan? Nangis. Ada orang nangis. Di dalam kuping. Di dalam kuping. Oh, nggak mau. Lu janjian ya sebelumnya ya? Ya udah demi Allah. Sumpah ada orang nangis? Mau. Nangis. Nggak mau, Mas. Gak takut. Fakta selanjutnya. Fakta selanjutnya. Raffi terlalu cuek, sebaliknya Nagita terlalu perhatian, betul ya? Gue tuh perhatian dengan cara gue sendiri. Iya, sama aku Ya. juga. Tapi aku juga sebenarnya orangnya rada cuek juga. Karena kan gue bilang pasti dalam hidup gue nih kalau ada something happen terjadi sama gue, mau itu baik, mau itu buruk, pasti orang pertama yang dikasih tahu adalah anak dan istri gue dan orang tua gue duluan. Jadi mereka udah tahu akan hal itu. Jadinya udah lu gak usah pusing-pusing deh gitu. Nagita Slavina tidak pernah tahu kalau Raffi menghabiskan uang banyak untuk mentraktir teman-temannya, bener nggak? Tahu-tahu juga sih. Tapi kan uang gue, ya kan? Iya. Aku Masing-masing punya uang ada ya? uang aku, ada uang dia, ada uang yang bareng-bareng. Jadi kalaupun aku mau keluarin uang yang pakai uang aku ya aku nggak harus ngomong sama dia. Jadi kalau gue sama Raffi kalau lagi iseng nggak punya duit, Pi bagi duit dong, dikirimin 30 juta, 20 juta gitu. Beneran ini beneran Pi? Beneran? Iya. Iya, baik, Gue ulang tahun juga dibeliin kado sama dia. Sampai sekarang gue pakai. Iklan, we'll be right back ya. Tetap di OTD, obrolan of the day. Yeah,
Rafathar udah gede kayak anak gue nih, umur 14 tahun, tiba-tiba lu masih kerja seperti ini, tiba-tiba Rafathar ngomong ke lu, depan muka lu ngomong, "Pak, kita uang udah banyak, will you stop working?" Boleh nggak berhenti kerja? Hiduplah denganku. Ya, baik. Saya di sini harus memberikan aturan-aturan. Kita ini ada permainan namanya Be Honest, dan aturan-aturannya akan dibacakan oleh Ivan Gunawan karena dia tadi tidak ikut briefing. Ya, coba pengen denger. Silakan, gimana tadi? Oke, aturannya sangat gampang sekali, Gimana? jangan Coba. ngeremehin saya ya. Jadi di tab ini ada 5 yang kamu bisa baca dulu dan kira-kira kamu harus lingkarin minimum 3. Maksimum pastinya 5. Fokus Raffi Ahmad. Oke. Oke, Fokus ke kita tab mulai. Anda. Inilah Be Honest bersama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Silakan. Sebenarnya 2, tapi harus minimal 3 nih. 3, lu gak denger gua ngomong, ntar gua salahin lagi. Oke deh, gua yang 3 gua gini dah. Ini antara tengah-tengah. Antara nih, iya dan kayaknya. tidak. Oke, Sebenarnya udah, oke. langsung ya. Jadi yang pertama, saya bukan kepala keluarga yang baik. Ya, Itu tidak dicontreng ya? tidak. Tidak, berarti Anda merasa Anda kepala keluarga yang baik. Terus harus menjadi, karena mental gua apapun segala kekurangan gua, apapun itu gua tetap di mental gua tuh gua harus bisa menjadi kepala keluarga yang baik dan gua ada kepala keluarga yang baik apapun itu. Sampai sekarang mental belum? mindset-nya harus. Iya, mental mindset gua seperti itu. Oke, berarti menurut Anda kepala keluarga yang baik? Iya, Oke. menurut saya begitu. Benar? Benar. Kepala keluarga yang baik? Baik. Oke, kapan jadi kepala keluarga? Besok. Oke. Mau kepala sekolah dulu ya. Iya. Yang kedua, dengan semua yang saya miliki, saya tidak selalu bahagia. Nah itu gue ini sebenarnya di tengah-tengah karena harus minimal 3. Ini jawaban gue checklist yang terakhir karena menurut gue dengan semua yang saya miliki saya tidak selalu bahagia. Enggak juga, karena gue bahagia bukan karena gue punya rumah, gue bukan, ya alhamdulillah itu kan bonus ya, tapi kan bahagia itu yang nyari adalah diri kita sendiri. Jadi gue harus selalu bahagia dengan diri gue sendiri gitu. Oke, bentar. Kita lanjut lagi. Sekarang kita kasih Nagita dulu. Oke, tahan dulu ya. Siapa tahu masih mau ada dibenerin boleh. Enggak Nah, ini udah. dua yang di awal ini masih dikatakan tidak ya. Jadi masih para Aku tapi isi saya ya? yakin sih. Ya, itu ada 5, kamu contreng yang kira-kira Nagita banget. Contreng bener gak sih bahasanya, Det? Betul. Ini kan, oh ya gini. Tuh kalau gua mah yang awal gua coret. Saya mempertahankan pernikahan demi bisnis. Nikah sama siapa? Gua tuh yang utama adalah harta. Yang kedua adalah harta. Yang ketiga. Harta. Oke. Harus 3. Raffi tolong perhatiin Yang- apa yang satu di-checklist boleh sama setengah Nagita. Setengah, iya sama setengah di sebelah sini. Ya udah, oke. Dah. Oke. Nagita. Oh, sedih. Di situ ada tulisan bahwa saya mempertahankan pernikahan demi bisnis dan tidak benar. Enggak lah, Tidak benar. enggak. Tapi banyak orang yang berpikir bahwa pernikahan lu tuh hanya untuk bisnis karena dua-duanya bekerja sama untuk satu bisnis. Jadi yang mempertahankan bisnis. Ada kan acara TV yang bertahan hanya karena bisnis kan ada. Oh Ada. iya ada. Sebenarnya khususnya gue sih merasa ya Nagita ada atau tanpa bisnis yang gue jalanin dia masih akan bisa hidup karena uangnya Malah dia lu lebih ya. banyak dari gue. Malah lu ya, Vi. Nggak, Lu kalau- nikah sama Nagita kan karena Nagita udah cucok kan. Jadi lu Ya gue bantu nikah kan? sama dia biar dia nggak nyusahin gue, tapi kan intinya nggak gitu lah, emang dapat jodohnya dia aja. Tapi gue sih pribadi ngerasa ya kalau harta mah udah cukup aja lah, kalau kita mau ngejar sampai mana juga nggak ada habisnya. Jadi Maaf, tidak sesuai dengan kata-kata Anda karena Anda mengatakan pada saya di podcast saya bahwa Anda punya goals untuk ya satu itu target goals, tertentu. itu goals bener, tapi kan nggak harus sama dia. Gue sendiri pun bisa melakukan tanpa dia juga. Masa Ini nggak usah orang udah kerja nikah bareng? sama- Orang udah nikah sama Masa lu dia masih mau jalan gara-gara lu. sendiri? Bukan, kan bisa aja jadi ibu rumah tangga, terus Bisa. dia yang kerja gitu maksudnya. Bisa Nggak kalau kerja bareng. iya, kita juga banyak yang bilang mempertahankan rumah tangga karena bisnis, enggak juga. Kita mah udah bilang waktu itu pas berantem ya, berantem gede, udah bubarin aja Bu, kita masih bisa hidup kalau tanpa kerjaan yang kita geluti Oke, sekarang. gue balik pertanyaannya. Tapi apakah bisnis bareng bersama membantu keharmonisan rumah tangga? Iya, Iya, justru. Malah jadi sering ketemu deh. Jadi sering Iya, jadi ketemu. sering ketemu. Mereka kerja masing-masing kan malah Iya, nggak iya. ketemu. Tadi jadwalnya lu lihat gak? Tenang. Oke, Raffi. Kebahagiaan Rafathar lebih penting daripada uang. betul. Tapi kayaknya yang lo cari uang terus, kebahagiaannya Rafathar nggak sesemangat lo cari uang.
Enggak juga, justru Tapi waktu lu nyari uang lebih banyak dibandingkan untuk Rafathar, Vi. betul. Tapi ya gue juga sekarang udah banyak berubah lah mindsetnya lah. Setelah gue juga cerita di podcast saya Mas Didi, saat Rafathar udah mulai besar, saat udah mulai dia speak up. Jadi kan gue pun sekarang kayak mencoba mensederhanakan semuanya. Gimana kalau, sorry gue potong, gimana kalau Rafathar udah gede kayak anak gue nih, umur 14 tahun tiba-tiba, lu masih kerja seperti ini, tiba-tiba Rafathar ngomong ke lu, depan muka lu ngomong, "Pah, kita uang udah banyak, will you stop working?" Boleh nggak berhenti kerja? Boleh? Boleh. Kalau dia udah ngomong itu suatu saat boleh, makanya gue sekarang lagi Kalau dia ngomong gitu satu saat, lu Ya. berhenti buat dia? berhenti. Gue Dia Pernah Rafathar bahas. Pernah ngomong gitu sama Rafathar aku. berhenti, tapi dalam keadaan yang memang make sense. Maksudnya kalau bener-bener semuanya Stable ya? stable, Why not ya? why not gue bilang oke papa memang udah cukup, tapi gue kasih pengertian sama dia. Makanya sekarang papa bisa mengindahkan keinginan kamu, karena waktu kamu belum sempat ngomong ini, papa udah tahu, udah kejar. Tapi lu gak kehilangan momen-momen dia kecilnya? Ya memang itu pasti gue akan kehilangan momen itu. Tapi kan udah nggak mungkin gue bisa ngelewat ke belakang. Tapi someday, ini gue ngomong di TV ini nih ya, di acaranya OOTD ya. Gue karena banyak sudah kehilangan waktu untuk anak gue, untuk Rafathar. Jadi kalau suatu saat, di saat yang tepat, dia memang sangat membutuhkan kehadiran gue. Keberadaan gue yang benar-benar dia butuhkan sebagai, bukan anak kecil lagi, tetapi udah tumbuh sebagai menuju ke pria dewasa. Gue akan, kalau dia bilang bisa berhenti pekerjaan gak untuk temenin aku, pasti gue akan stop semuanya, karena di hati kecil gue juga, gue ada perasaan ada, bukannya merasa bersalah, tetapi banyak banget momen-momen gue kehilangan sama dia. Ada hutang waktu. Ada hutang waktu, jadi gue akan payback semuanya buat dia someday nanti kalau dia minta gitu. Deal. Deal. Kan gue juga bilang selalu sama istri gue, sayang aku tuh mau begini. Tapi bener kalau suatu hari mudah-mudahan semuanya tercapai, gue yang akan ngomong sama dia, sayang aku udah selesaikan Tugas. janji aku, maksudnya apa yang pengen aku capai, aku rasain udah cukup, aku akan berhenti, aku cuman pengen mengarungi dunia, keliling dunia, mengarungi hidup ini berdua sama kamu. Gak usah kerja aku jadikan hobi aja, kamu yang aku jadikan hidup aku bareng-bareng. Oke, kita lanjut ya. Ini gue agak dalam nih. Saya tidak sebahagia yang orang-orang lihat. Kalau Gigi pas lagi nggak bahagia tuh momen-momen lagi seperti apa, Ju? Sebenarnya bukan nggak bahagia, tapi kan yang namanya orang tuh kan ada naik turun, ada capek kerja gitu. Ya. Kadang-kadang kan yang orang lihat itu tuh cuman kayak, wah enak ya begini begitu. Tapi Bukan kan dia nggak tahu prosesnya, gimana capeknya kita, gimana kita harus begini, harus begitu gitu. Tapi gue pengen dengar dari mulut kalian berdua. Kalau seandainya waktu bisa diulang, apakah kalian berdua akan tetap menunjuk kalian berdua menjadi pasangan hidup? Pasti dong. Iya, Kalau bisa diulang? Iya. pasti lah. Tetap pengen berdua. Iya. Kasih gue satu kata untuk Rafathar, cepat. Rafathar, Cepat. cintaku. Cinta, cepat. Penerus darahku. Oke. Raffi, Nagita, itulah keluarga mereka. Jadi apapun yang terjadi, yang kalian lihat di depan dan sebagainya, kalau kalian bilang itu fake atau dibuat-buat, memang namanya hidup. Kadang-kadang di TV, di sosial media, kita memang harus fake kok. Karena kita nggak ingin ngebagikan hal-hal negatif atau efek-efek negatif dari pikiran kita ke masyarakat. Jangankan ke masyarakat, ke tetangga, teman, saudara. Kalau kita punya negatif thought, lebih baik tidak usah disiarkan. Yang kita siarkan adalah kebahagiaan. Karena kebahagiaan thought, pikiran bahagia akan membuat orang lain bahagia juga. Saya Deddy Corbuzier, inilah OOTD, obrolan of the day. Itu orang